Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizidan dan di samping saya Fatir Alfarizi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang web sistem reservasi ruangan dan fasilitas. Uh, Sebagai bentuk tugas ujian akhir semester, dari latar belakangnya yaitu pemesanan ruang rapat dapat lapangan dan aula di lingkungan kampus. Organisasi umumnya masih dilakukan secara manual lewat catatan kertas, cat pribadi atau saling tanya langsung ke pengelola. Yang terbagi dari 3 yaitu 1. Jadwal bentrok, 2 kegiatan dapat memesan ruang yang sama di waktu yang sama tanpa disadari. 2. Tidak efisien. Pengguna harus menghubungi pengelola satu persatu untuk mengecek ketersediaan. Yang ketiga, tanpa pencatatan. Riwayat pemakaian ruang tidak terdokumentasi dan sulit ditelusuri kembali. Dibutuhkan sebuah sistem digital yang terpusat agar proses reservasi menjadi transparan, cepat, dan bebas dari jadwal yang saling bertabrakan. Tujuan pembuatan webnya yaitu sentralisasi data fasilitas, menyediakan satu sumber data yang sama untuk seluruh ruang dan fasilitas yang bisa dipesan. Yang kedua, mencegah bentrok jadwal. Sistem otomatis menolak pengajuan yang jamnya tumpang tindih dengan reservasi lain. Yang ketiga, mempermudah proses reservasi. Penggunaan dapat mengajukan reservasi kapan saja tanpa perlu menghubungi pengelola secara manual. Yang keempat, panel kontrol untuk admin. Admin dapat meninjau, menyetujui, menolak, mengubah, atau menghapus data secara terpusat. Tools yang saya pakai yaitu Next.js 14, framework React atau App Router, front-end sekaligus back-end lewat API Router. Yang kedua, Supabase atau PostgreSQL SQL. Database relasional terkelola untuk menyimpan data, fasilitas, dan reservasi. Yang ketiga, JavaScript atau CSS. Bahasa pemrograman utama, styling ditulis manual tanpa framework CSS. Dan saya jadikan webnya yaitu Verkle, platform hosting untuk deployment otomatis dari repositori GitHub. Yang kelima, Git atau GitHub, yaitu untuk untuk mengupload repositori web filenya tersebut. Yang keenam, REST API Router and endpoint CRUD seperti get, post, put, delete yang menjembatani front-end dan database. Arsitektur dan alur kerja aplikasi. Yang pertama dari browser, klien komponen, terus pas kita input itu masuk ke Next.js API untuk memproses dan datanya masuk ke Supabase PostgreSQL SQL. Setiap aksi CRUD di halaman tambah, lihat, ubah, dan hapus memanggil API router melalui fetch atau API router lalu membaca atau menulis data ke Supabase, kemudian mengembalikan hasilnya ke halaman untuk ditampilkan. Oke, selanjutnya oleh Faro dipersilahkan. Baiklah, untuk yang keenam ada itu dua modul utama dari aplikasi yang telah kami kerjakan, yaitu modul yang pertama ada modul fasilitas. Nah, di sini ada 4 modul, yaitu tambah fasilitas baru seperti nama, lokasi, kapasitas, dan deskripsi. Lalu kedua, bisa melihat seluruh daftar fasilitas di beranda. Lalu bisa ubah data fasilitas yang sudah ada, dan yang terakhir fasilitas beserta reservasi terkait. Untuk yang modul reservasi ini belum. Oh,
Untuk yang modul reservasi ini ada yang pertama kita bisa mengajukan reservasi pada fasilitas pilihan, yang kedua bisa melihat seluruh pengajuan di buku reservasi, lalu kita juga bisa setujui, tolak atau ubah detail reservasinya, dan yang terakhir kita bisa menghapus reservasi yang tidak diperlukan. Lalu ada CRUD yang itu berguna untuk mengelola fasilitasnya. Yang pertama, create, yang dimana admin mengisi form pada halaman tambah fasilitas untuk menambah ruang baru. Lalu ada read, fasilitas tampil sebagai itu di beranda dan tabel di halaman admin. Dan ada update. Nah, update ini untuk membuka form edit, untuk mengubah detail fasilitas, dan yang terakhir delete yang berguna untuk menghapus fasilitas beserta seluruh reservasi terkait. Lalu CRUD reservasi dan deteksi bentrok jadwalnya. Di sini untuk bagian create-nya kita bisa mengajukan reservasi dari halaman detail fasilitas seperti nama, keperluan, tanggal, dan jam. Lalu di sini ada read. Nah, admin di sini bisa melihat seluruh pengajuan di buku reservasi, bisa difilter per status. Lalu ada untuk update. Nah, update di sini admin bisa menyetujui, menolak, atau mengubah detail reservasi. Dan yang terakhir delete. Nah, di sini reservasi yang tidak relevan akan dihapus oleh sistem. Lalu filter unggulannya ada deteksi bentrok jadwal. Di sini saat kita akan reservasi baru diajukan, sistem otomatis mengecek apakah jam yang diminta penumpang tindih atau kosong dengan reservasi yang lain yang belum ditolak pada fasilitas dan tanggal yang sama. Codingannya seperti ini: start time kurang jadwal titik dari end time, lalu dan end time lebih dari jadwal time. Maka jika kondisi ini terpenuhi, reservasi ditolak dengan pesan jadwal bentrok. Begini. Baiklah, untuk tanggal dan aplikasi perjalanannya seperti gambar ini. Ya, yang ke-10. Lalu untuk aplikasi live dan software-nya di sini kami menggunakan website berupa Vercel. Nah, aplikasi sudah live dan dapat diakses publik melalui browser. Lalu di sini yang kedua ada repository dari GitHub. Nah, seluruh source code-nya tersedia dan terdokumentasi lewat README. Nah, deploy dilakukan melalui Vercel dengan koneksi otomatis ke repository GitHub. Nah, setiap perubahan yang di-push ke branch main akan langsung terdeploy ulang. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan web saya, yaitu bentar. Yang pertama kan dari jelajahin kan ada 3 fasilitas ya, ada lapangan futsal, ruang rapat, dan aula serbaguna. Kita sini bisa menambahkan nama pemesanan, keperluan, dan tanggal itu untuk menjadwalkan seperti kayak check-in hotel atau ya dan sebagainya. Contohnya nama pemesanannya Muhammad Rezidan. Keperluannya kalau ini kan lapangan futsal, jadi kita bisa untuk booking futsalnya. Contoh keperluannya bermain, turnamen bisa juga tuh, turnamen. Ya. Kita mau booking tanggal berapa nih? Contohnya tanggal 10 bulan 7 2026. Mulainya dari jam 2, selesai jam 4. PM. Ajukan reservasi. Pas kita selesai ajukan reservasi, ada kosong tinggal. Nah, ini habis itu udah masuk ke database-nya, kita cek di buku reservasi. Nih, kan kita ini contohnya saya sebagai admin. Bukan, ya sebagai admin ingin melihat dong dari data pelayan. Pelayan ingin booking pada jam 2.
Contohnya kalau ada orang lain booking di jam 2 juga, maka kan bentrok nih. Jadi sebagai admin bisa dong menentukan setuju atau tidaknya. Jadi kalau karena di sini belum ada nggak bentrok, kita bisa setujui. Jika kalau bentrok, kita bisa tolak. Nah, begitulah. Nah, habis itu admin juga bisa kelola fasilitas atau contohnya bisa kita ingin menambahkan fasilitas kolam renang atau bagaimana. Bisa ngedit di sini lokasi kapasitas 14 orang. Kalau melebihi melebihi kapasitas, contohnya kita sini 14, yang orang booking 15 orang maka nggak bisa. Ya begitulah. Dan admin juga bisa ngedit nama lapangan futsal, ruang rapat atau aula serbaguna. Seperti kita bisa mengedit nama aula serbaguna menjadi kolam renang. Nah, begitulah hasil web saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.